Mic-nya Mikrofonnya Pak. belum. Sorry, maaf. Pertama-tama terima kasih banyak banget. Jujur saya suka banget ada asosiasi seperti ini, itu yang pertama. Saya kan interaksi sama LKPP, kemarin sama BPK, itu ada Pak Khatib Basri segala macam. Jadi mereka bikin event tentang kalau yang BPK kemarin ya. Jadi BPK punya event buat tentang ini dengan COVID ke depannya seperti apa sih. Jadi ada Pak Khatib Basri, Pak Anwar Nasution, semuanya ngomongnya ini. Dan wakil BPK juga eksplisit banget sih bahwa untuk ke depan mereka akan main big data segala macam. Nah, yang jadi masalah paling besar sama saya, udah interaksi sama orang-orang itu semua, termasuk LKPP kemarin yang megang pengadaan LPSE dan sebagainya. Isu besarnya, ini jujur ya ngomong terus terang dulu nih. Mereka semua berpikir AI itu pinter banget, komputer pinter banget, gitu. Jadi kalau ada masalah dikasih AI, masalah selesai, gitu. Aduh, kepala gue langsung pening, langsung. Yang pertama, udah gitu orang-orang LKP ini kita ngomong belak-belakan aja ya. Kenapa saya sampai support asosiasi seperti ini supaya yang kayak gitu-gitu bisa diberesin lah. Contoh lagi satu data yang ada di kantor staf presiden segala macam. Itu orangnya pada hilang tuh. Setahu saya orangnya mulai pada hilang karena ya karena di luar mungkin kerjanya honor lebih gede dan sebagainya ya. Jadi orang yang ngerti data science, AI segala macam ini masih sedikit banget itu. LKPP kemarin ngomong terus terang ke saya, Pono, kita mau nganalisa semua data-data procurement, pengadaan di Indonesia, karena mereka punya data itu semua. Nyari orang yang bisa data science kagak nemu, dia nyari 3 orang, nggak nemu. Jadi kalau cuman beli software, mereka bisa. Anggaran ada. Jadi Anda kalau mau jual software ke mereka bisa. No problem. Duitnya gede. Kayak kemarin Kominfo aja buat nganalisa situs porno kan keluar duitnya 22 miliar tuh. Jadi kalau cuman Anda cari duit, gue nggak khawatir sama asosiasi ini buat cari duit, hidup Anda enak sih sebenarnya. Yang masalah paling besar adalah pada saat barang sampai ke tempat customer, udah gitu customer harus menjalankan, kagak ada orangnya. Dan yang namanya software ini kan harus dikasih input data yang benar ya. Dan mereka tidak tahu bahwa software-software ini harus dikasih input data supaya bisa melakukan forecasting, klasifikasi, segala macam harus ada input datanya nih. Kagak ngerti data seperti apa yang harus dimasukin, cara masukinnya kayak gimana, format datanya kayak gimana, kagak ada yang tahu tuh orang-orang itu. Makanya saya pribadi, satu, dengan ada asosiasi ini saya ngelihatnya mudah-mudahan kita, ya jujur ya, kalau kita di lapangan kan banyak KKN sih saling kenal. Yang bisa ini siapa sih? Nanti kan nunjuk si ini nih. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita terlibat di asosiasi jadi tahu, oh si ini jago ini, si ini jago ini. Dari itu kita KKN-nya di situ. Cuman yang masalah paling besar saya bukan masalah itunya sih. Saya masalah paling besarnya saya pengen supaya sebanyak mungkin orang yang ngerti AI. Kalau cuma dikit, berabe urusannya sih. Jadi kalau dari sisi rezeki Anda nggak usah khawatir, rezekinya banyak. Yang jadi masalah adalah Republik ini nggak ada yang ngerti. Pimpinan taunya cuma beli barang doang. Lu kagak tahu bahwa orangnya harus dibikin nih orang-orang ini. Dan kalau saya ngomong ke kampus segala macam, dosennya nggak banyak yang ngerti juga sih. Jadi ngomongnya lebih ngomong di level artificial intelligence, robot, pinter gitu. Kagak tahu bahwa itu isinya cuma regresi linear, kagak tahu tuh. TensorFlow, apaan tuh TensorFlow? Kagak ngerti. Jadi masalah gedenya di situ sih. Jadi kalau dari sisi asosiasi saya ngelihatnya bagus supaya kita bisa KKN, saling kenal, jadi tahu siapa kekuatannya, siapa apa, jadi bisa kerjasamanya bagus. Tapi saya punya kebutuhan paling gede sebetulnya buat minterin orang banyak supaya dunia ini lebih hidup lagi, Indonesia lebih bagus lagi. Makanya saya waktu Pak Oktav kirim email ke saya eksplisit banget ngomong, yang saya pengenin saya akan kontribusi gimana caranya supaya sebanyak mungkin orang bisa ngerti AI dengan cara yang murah dan sederhana banget. Contohnya pakai software seperti Orange dan sebagainya supaya murah banget. Dan itu yang saya ajarin ke orang-orang sih. Gitu. Poinnya itu aja sih. Harapan saya mudah-mudahan asosiasi ini bisa jalan berkembang dengan baik supaya bangsa ini bisa maju lah. Gitu. Jangan kalau bisa Singapura kita lindes. Salah. Ya, silakan Pak Oktav.
Mangga, Pak Octave. Baik, terima kasih Ya. Pak Ono. Ini luar biasa sekali. Mantap sekali Pak Ono. Mungkin saya Apa? komentar sedikit ya Pak Ono. Melinda Singapura. Ya, kita lihat di beberapa negara itu kan memang banyak yang bukan hanya Indonesia aja Pak yang mencari expert atau mungkin spesialis di AI itu shortage. Di beberapa negara juga hal yang sama. Ya kita main statistik aja ya Pak. Maksudnya dari ratusan juta yang kita punya ini masa nggak ada 1% aja yang ngerti AI gitu ya. 1% aja udah cukup rasanya mungkin untuk bisa. Masalahnya statistiknya nggak seindah itu. Ini kalau mau jujur ya. Hari Iya. ini sarjana Indonesia jumlahnya 600.000 per tahun. Dari 600.000, cuma 9% anak teknik. Nah, mampus lu, cuma sekian puluh ribu. Itu yang ngerti statistik bener AI. Tinggal hitung pakai jari dah lu. Itu aja. Masalahnya parah. Karena dosennya juga nggak ngerti sih. Ya emang bukan tanggung jawab lu sih, emang tanggung jawab. Itu aja. Iya. Ya makanya kita kampanyenya di perkumpulan ini Pak Ono. Mungkin harapan Pak Ono